tetangga, apa kabarnya? Saya ucapkan selamat datang kembali di channel RV Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bertemakan survive, yang diangkat dari kisah nyata berjudul 127 Hours yang diperankan oleh James Franco. Oke, tanpa berlama-lama spoiler di awal, kita lanjut saja ke filmnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Oke, jika sudah, let's check it out. Di awal film kita diperlihatkan tokoh utama kita bernama Aaron tengah mengemas perlengkapan outdoor seperti tali panjat, senter, karabiner, dan tak lupa juga ia membawa makanan cepat saji sebagai perbekalan. Bersamaan dengan itu terdengar pula pesan dari suara telepon rumahnya yang nampak dari saudari perempuannya mengajak berlibur bersama dan memintanya untuk sesekali menghubungi ibunya. Tapi entah mengapa, Aaron tak menggubris pesan tersebut dan bergegas berangkat ke tempat tujuannya, yaitu Blue John Canyon. Singkat cerita, Aaron pun sampai di pos tempat peristirahatan. Karena sudah larut malam, akhirnya ia memutuskan untuk beristirahat di dalam mobil seorang diri dan akan melanjutkan perjalanannya keesokan harinya. April 25th, 2003. Saat pagi hari tiba, dengan sebuah sepeda Aaron menyusuri seluruh canyon tersebut sambil memacu adrenalinnya. Dan saat dia rasa telah cukup, akhirnya Aaron menyimpan sepedanya di sebuah pohon. Lantas ia berjalan kaki sembari mencari spot-spot yang instagramable. Saat berjalan itu, Aaron bertemu dengan dua orang wanita yang bernama Christine dan Megan. Mereka berdua ingin pergi ke sebuah tempat yang bernama The Dome, namun nampak saat ini mereka tersesat karena salah membaca peta yang mereka bawa. Beruntungnya, Aaron mengetahui jalan ke tempat tersebut dan tentu saja Aaron akan mengantarkan kedua wanita itu ke sana. So you biked from Horseshoe, huh? Aaron mengatakan ia tahu jalan yang lebih cepat dan lebih ekstrim dan tentu saja lebih beradrenalin, yaitu dengan cara menuruni celah bebatuan yang sempit seukuran dua tubuh pria dewasa. Dan Aaron seolah terpleset lalu jatuh, namun samar-samar dari atas Megan dan Christine mendengar Aaron bernyanyi dengan nada yang sumbang. Itu menandakan tak terjadi apa-apa terhadap Aaron. Lantas kedua wanita itu ikut meluncur ke bawah menyusul Aaron. Ternyata mereka nyemplung di sebuah danau yang indah yang tepat berada di bawah bebatuan tersebut. Dan tempat inilah yang bernama The Dome. So, Blue John. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk berpisah. Megan dan Christine akan pulang ke rumah, sedangkan Aaron akan melanjutkan perjalanannya menuju Blue John Canyon. Rencananya Megan dan teman-temannya akan membuat party di sebuah bar di kota dengan sebuah balon Scooby-Doo raksasa sebagai penanda bar tersebut. Dan ia meminta Aaron untuk datang juga. Jalur yang dilalui Aaron sebenarnya biasa saja, tak terlalu ekstrim. Namun naas saat hendak menuruni sebuah bebatuan yang sempit, Aaron terpleset lalu sebuah batu besar juga ikut terjatuh kemudian menjepit tangannya. Dan inilah 127 jam. Sesaat Aaron mencoba tetap tenang, sesekali berusaha menggeser batu yang menjepit tangannya itu, ternyata batu itu sangatlah besar dan tangannya sama sekali tak bisa bergerak. Akhirnya ia berteriak sekuat tenaganya memanggil Christine dan Megan, namun apalah daya, ia berada jauh dalam belahan bebatuan dan takkan seorang pun yang akan mendengarkannya. Christy! Aaron mencoba mengeluarkan semua perlengkapan yang ia bawa di ranselnya, mencari sesuatu yang barangkali berguna untuk melepaskan tangannya dari batu tersebut. Lalu dia temukanlah sebuah pisau lipat, namun sayang pisau itu nampak sangatlah tumpul, tetapi tetap saja Aaron mencoba mengkikis sedikit demi sedikit bagian batu itu. Namun ya, sudah pasti cara tersebut tidak mungkin bisa berhasil. Seperti tak kenal kata menyerah, Aaron mencoba segala upaya untuk segera melepaskan tangannya dari batu itu. Saat ia gagal, kemudian dia coba lagi, dan gagal, lalu ia mencoba cara lain lagi, dan seterusnya sampai hari semakin gelap.
Singkat cerita, matahari pun terbit. Saat menikmati hangatnya matahari pagi, sepintas Aaron mengenang kenangannya saat masih kecil di mana sang ayah mengajaknya menikmati indahnya pagi hari di tempat tersebut. Setelah itu, Aaron mencoba membuat rekaman untuk orang tuanya yang jika nanti dia tidak bisa selamat dari masalah ini, dengan harapan akan ada orang yang menemukan rekaman itu kemudian mengungkapkan apa yang terjadi padanya. Saat malam tiba, Aaron membuat sebuah simpul tali menggulung badannya untuk membuat dirinya tetap berdiri saat dia telah tertidur nanti. Saat itu pula, Aaron berfantasi seolah-olah dia pergi ke pesta yang dibuat oleh Christine dan Meghan untuk menghibur dirinya dalam kesunyian itu. Melihat air minum yang dia miliki tinggal sedikit lagi, ya paling lama hanya cukup untuk 20 jam ke depan, membuatnya meneteskan air mata mengingat sifat acuhnya terhadap ibunya selama ini. Di mana Aaron tak pernah membalas telepon dari ibunya, bahkan tak seorang pun yang mengetahui Aaron pergi ke tempat ini. Singkat cerita, esok hari pun tiba dan hari itu adalah hari Senin. Itu artinya sudah 2 hari ia terjebak di tempat itu. Aaron kembali mencoba mengangkat batu itu dengan tali dan sebuah karbiner dengan simpul yang sangat rumit. Namun tetap saja tak berhasil. Terlihat dehidrasi berat melanda tubuh Aaron, tetapi ia tetap berusaha mengirit persediaan airnya agar tetap cukup paling tidak hingga esok malam. Dan tak lupa juga Aaron menampung semua air pipisnya untuk jaga-jaga jika persediaan air yang ia punya habis. Bisa kalian bayangkan bagaimana menderitanya seorang Aaron, bagaimana dia harus menjaga batinnya untuk tetap tenang dan waras, dilanda dehidrasi berat dan tentu juga rasa lapar. Belum lagi ia harus menjaga tubuhnya agar tidak lembab karena kurangnya sinar matahari yang masuk ke tempat itu. 150 milliliters. Hampir setengah dari persediaan air yang dimiliki Aaron tertumpah, namun nampak ia berusaha tak terlalu menyesali hal tersebut dan berusaha kembali menghibur dirinya dengan mengingat setiap kenangan indah bersama kekasihnya yang bernama Rana. Selang beberapa saat saja hujan deras pun turun membasahi canyon tersebut dan membuat rasa dahaga Aaron sedikit terobati dengan melimpahnya air yang turun dari celah bebatuan. Namun lama-kelamaan volume air semakin membanyak membuat seluruh tubuhnya tenggelam sehingga hal itu dimanfaatkannya untuk melepaskan diri dari batu itu. Ya, Aaron berhasil melepaskan tangannya dan kemudian berlari dengan cepat menuju mobilnya. Aaron mencoba mencari pertolongan ke rumah Rana, namun seolah Rana tak mendengar permintaan tolong Aaron sama sekali, sehingga Rana langsung menutup pintunya dan begitu saja mengabaikan Aaron yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi yang dialami oleh Aaron. Kemudian keesokan harinya, Aaron kembali menghibur dirinya dengan seolah-olah ia menjadi pembawa acara di sebuah talk show, dan yang menjadi narasumber tentunya tidak lain tidak bukan adalah dirinya. Let's hear it for Aaron! Right on the money there, Aaron. Which means... Oops. Sungguh naas kali ini persediaan airnya benar-benar habis karena banyak yang tertumpah tadi. Dan untuk keesokan harinya atau hari Rabu atau hari keempat sudah bisa dipastikan Aaron akan minum airnya, yaitu air pipisnya sendiri, dan tentu saja rasanya itu sangat tidak worth it. Keesokan harinya keadaan mulai memburuk dengan tubuhnya sudah semakin melemah, jantung yang berdetak dengan sangat cepat karena kelelahan, serta waktu yang ia rasa bergerak dengan sangat lambat. Dalam keadaan seperti ini, biasanya orang akan merasakan depresi yang sangat berat, tentu saja akan kesulitan mengontrol emosi serta kecerdasannya. Namun Aaron berusaha mengatasi hal tersebut dengan cara Sleeping Beauty. Sampailah pada hari kelima, yaitu hari Kamis, di mana kali ini Aaron benar-benar bertekad ingin melepaskan diri dari batu yang sudah berhari-hari menjepit tangannya. Diawali dengan mematahkan 2 bagian tulang tangannya. Pertama ia mematahkan tulang hasta, kemudian tulang pengupilnya, dan tentu saja itu rasanya benar-benar nyeri. Kemudian dengan sebuah pisau lipat yang tumpul, Aaron mencoba melakukan operasi untuk memotong bagian tangannya yang terjepit.
Sudah tak bisa kita bayangkan bagaimana rasa sakitnya itu memotong bagian tubuh dengan keadaan sadar dan tanpa suntikan bius terlebih dahulu. Dan tentunya Aaron merasakan dengan detail rasa sakitnya dari detik ke detik yang sudah pasti sangat menyiksa. Karena banyaknya darah yang keluar, rasa pusing dan lemas pasti Aaron rasakan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Aaron bergegas mengambil perlengkapannya lalu membalut tangannya dengan sebuah kain. Kemudian segera keluar dari canyon tersebut. Namun sebelum itu Aaron menyempatkan diri untuk mengabadikan tempat tersebut dengan sebuah jepretan. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya Aaron menemukan jalan keluar dari celah canyon. Namun itu belumlah akhir dari penderitaannya, karena Aaron masih harus menuruni tebing yang sangat curam, dan terlihat tepat di bawah tebing itu ada genangan air yang akan mengobati rasa dahaga Aaron selama ini. Melihat adanya paku tebing atau python yang ada di ujung tebing tersebut, membuat Aaron merasa benar-benar senang kali ini. Itu terlihat bagaimana ia menciumi python tersebut dengan sangat-sangat mesra. Dengan hanya satu tangan, Aaron menuruni tebing itu, dan setelah sampai di bawah, Aaron langsung meluapkan rasa hausnya di sebuah genangan air. Setelah rasa hausnya terobati, kemudian Aaron melanjutkan perjalanannya untuk keluar dari canyon, ataupun setidaknya mencari pertolongan. Setelah beberapa saat berjalan, samar-samar di kejauhan terlihat ada 3 orang yang berjalan di depannya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Aaron berteriak untuk meminta pertolongan. Tak lama dari itu beberapa orang pun juga datang menolongnya, memberikan air minum, kemudian menghubungi pihak berwajib. Selang beberapa saat saja sebuah helikopter pun datang untuk mengevakuasinya. Scene pun berganti, terlihat Aaron sedang berenang dengan kondisi tubuh yang sudah tidak lagi sempurna. Dan saat keluar dari air, ia melihat keluarga besar serta kerabat-kerabatnya berkumpul di pinggir kolam itu. Dan tamat. So, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kemanapun kalian pergi selalu beritahu keluarga ataupun orang-orang terdekat kalian. Dan jangan pernah mengabaikan sekecil apapun perhatian yang orang lain berikan untukmu. Itu. Dan berakhirlah kebersamaan kita di video ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.